Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Rahma Alfiani, NPM 1810306097 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peluang dua kejadian K3.4 dan 4.4 dengan perbantuan etnomatika pada permainan dingklak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar pada materi pada kali ini yaitu K3.4 dan 4.4. Nah, K3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang suatu kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Selanjutnya, K3.4 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu yang peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu permainan dingklak. Dingklak atau Sundamando atau engklek adalah permainan tradisional yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebutan dingklak di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, masyarakat suku Sasak dia biasa menyebutnya dengan permainan dingklak. Nah, dingklak itu adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara melompati petak-petak pada bidang datar dengan satu kaki. Nah, petak-petak yang ada pada permainan dingklak dapat berbentuk berbagai jenis geometri bidang seperti persegi, segitiga, dan setengah lingkaran. Nah, ini membuktikan bahwa permainan tradisional dingklak memiliki unsur matematika. Nah, untuk memainkan permainan dingklak itu yang dibutuhkan yaitu pemain. Yang kedua itu katuk. Katuk itu yang itu gambarnya yang di sebelah kanan itu biasanya berbentuk persegi panjang, lingkaran, atau trapesium. Selanjutnya arena bermain. Nah, arena bermain itu yang berbentuk unsur-unsur geometri tadi. Nah, itu yang contohnya ada dingklak perahu, dingklak kasur, sama dingklak kapal. Nah, itu merupakan contoh arena permainan dingklak yang biasa digunakan. Selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini yaitu peluang dua kejadian. Nah, yang akan kita bahas pada peluang dua kejadian itu ada 3 jenis. Yang pertama, peluang kejadian saling asing dan saling lepas. Yang kedua, peluang kejadian saling asing tapi tidak saling lepas. Yang ketiga, ada peluang kejadian tidak saling asing dan tidak saling lepas. Untuk yang pertama itu adalah peluang kejadian saling asing dan saling lepas. Nah, untuk ilustrasinya, coba perhatikan itu ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Untuk anggota himpunan A itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu kita perhatikan tidak ada anggota yang sama antara himpunan A dan B atau tidak ada gabungan antara A dan B. Otomatis peluang A union B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya, untuk contoh soal, perhatikan arena permainan dingklak kapal berikut. Tentukan peluang katuk jatuh di angka genap atau angka ganjil yang lebih dari 3. Kita misalkan A itu untuk peluang katuk yang jatuh di angka genap. Nah, itu ada angka 2, 4, 6. Jadi NA-nya ada 3. Selanjutnya, untuk yang B kita misalkan angka ganjil yang lebih dari 3. Nah, itu ada 5 dan 7. Jadi NB-nya adalah 2. Selanjutnya, peluang A union B itu sama dengan peluang A. Peluang A tadi kan jumlahnya NA-nya kan 3. Selanjutnya ini NS-nya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 6 angka ya. Jadi peluang A itu NA dibagi NS adalah 3/6. Nah, begitu pula untuk peluang B-nya. Peluang B sama dengan NB dibagi NS. NB-nya 2, NS-nya 6. Jadi 2/6. Selanjutnya, jadi peluang A union B itu sama dengan PA tambah PB. PA-nya 3/6 ditambah 2/6. Jadi peluang A union B adalah 5/6. Dengan kata lain, peluang katuk yang jatuh di angka genap atau angka ganjil yang lebih dari 3 itu peluangnya adalah 5/6.
Selanjutnya untuk yang nomor 2 itu peluang kejadian saling asing dan tidak saling lepas. Untuk ilustrasi peluang kejadian saling asing dan tidak saling lepas, coba perhatikan ilustrasi yang sudah saya sediakan. Nah, itu ada dua himpunan, yaitu himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 5, 7. Untuk himpunan B itu beranggotakan 2, 4, 6, 8. Nah, kita perhatikan ada anggota yang sama antara A dan B, yaitu 2. Dengan kata lain, 2 itu adalah A gabungan B. Nah, untuk peluang A union B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabungan dari B, yaitu yang 2 tadi. Selanjutnya untuk contoh soalnya, terdapat 7 anak yang ingin bermain dingklak, yaitu Dennis, Wan, Fauzi, Bayu, Putri, Wati, dan Ana. Untuk urutan permainannya, mereka memutuskan yang bermain pertama ialah Dennis atau Ana, dan yang kedua perempuan, dan sisanya melakukan home pimpa. Tentukan peluangnya. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, itu S-nya sama dengan Dennis, Wan, Fauzi, Bayu, Putri, Wati, dan Ana. Jadi NS-nya ada 7. Selanjutnya untuk A itu ada Dennis dan Ana. Jadi NA-nya ada 2. Untuk B-nya itu yang perempuan, jadi Putri, Wati, Ana. Itu berarti NP-nya ada 3. Nah, kita perhatikan antara A dan B, apakah dia mempunyai anggota yang sama? Nah, ya kan, dia mempunyai anggota yang sama, yaitu Ana. Jadi A gabungan B yaitu Ana. Jadi NA gabungan B adalah 1. Nah, kita masuk ke rumus tadi yang peluang A union B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA union A gabungan B. Jadi PA union B sama dengan peluang A 2/7 ditambah peluang B 3/7 dikurangi yang gabungan tadi 1/7. Jadi peluang A union B dari kasus ini adalah 4/7. Nah, selanjutnya untuk yang contoh soal yang nomor 2, perhatikan adanya dengklak ember berikut. Pada satu kali sesi permainan, pemain diberi kesempatan melempar kartu 2 kali. Tentukan peluang pelemparan pertama kartu jatuh di area persegi atau segitiga, lalu pelemparan kedua di area segitiga 3 dan 4 atau setengah lingkaran. Nah, jawab. Itu S-nya itu ada persegi 1, persegi 2, segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, segitiga 4, dan setengah lingkaran. Untuk A-nya itu yang peluang pertama kartu jatuh di area persegi atau segitiga. Nah, itu ada persegi 1, persegi 2, segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga 4. Nah, untuk yang B itu adalah pelemparan kartu yang di area segitiga 3 dan 4 atau setengah lingkaran. Jadi segitiga 3, segitiga 4, dan setengah lingkaran. Untuk NS-nya tadi adalah 7, untuk NA-nya itu ada 6, untuk NB-nya itu ada 3. Nah, sekarang kita lihat apakah ada gabungan antara anggota A dan anggota B. Nah, ternyata ada, yaitu segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3, dan segitiga 4. Jadi ini NA gabungan B itu adalah 4/7. Nah, selanjutnya kita menentukan peluang A union B-nya, yaitu dengan cara peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A gabungan B. Jadi peluang A-nya itu jumlahnya NA-nya 6, NS-nya 7, berarti 6/7 ditambah peluang B-nya yaitu NB-nya ada 3 dan NS-nya ada 7, jadi 3/7 dikurangi peluang A gabungan B yang sama tadi itu ada 4 dibagi 7. Jadi peluang A union B pada kasus ini adalah 5/7. Selanjutnya yang nomor 3, peluang kejadian tidak saling asing dan tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling asing dan tidak saling bebas atau bersyarat, yaitu jika saling berpengaruh antar keduanya. Nah, untuk rumusnya peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B setelah kejadian A, sehingga peluang B setelah kejadian A sama dengan peluang A gabungan B dibagi peluang A. Selanjutnya untuk contoh soal, dalam suatu permainan dengklak, pemain diberi kesempatan memilih kartu di dalam suatu kantong. Nah, dalam kantong tersebut terdapat 5 kartu persegi dan 6 kartu trapesium. Pemain berurutan mengambil kartu dengan cara satu persatu bergantian dan tidak dikembalikan. Nah, ini merupakan suatu peluang kejadian tidak saling asing dan tidak saling lepas, karena ini saling berhubungan antara dua kejadian. Karena pada contoh soal ini dia pengambilnya
satu persatu dan tidak dikembalikan, otomatis jumlah katuk yang berada di dalam kantong itu kan berarti berkurang. Dengan kata lain, NS-nya berkurang gitu kan. Nah, itu berarti ini adalah peluang kejadian tidak saling asing dan tidak saling lepas. Nah, tentukan peluang pemain pertama mendapatkan katuk persegi dan pemain kedua mendapatkan katuk trapesium. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya itu sama dengan peluang P1, T1. Untuk peluang P1-nya tadi dia mengambil katuk persegi, jadi 5 kombinasi 1 karena diambil 1 dibagi dengan NS-nya. NS-nya adalah 11 diambil 1 jadi 11 kombinasi 1. Jadi untuk peluang P1 itu sama dengan 5 kombinasi 1 dibagi 11 kombinasi 1. Untuk selanjutnya peluang P2 setelah P1. Nah, dia mengambil katuk trapesium. Katuk trapesium ada 6 diambil 1 jadi 6 kombinasi 1. Untuk NS-nya karena dia sudah diambil oleh pemain pertama dan tidak dikembalikan, maka jumlah katuk yang tersisa di dalam kantong itu ada 10. Jadi 10 diambil 1 jadinya 10 kombinasi 1. Nah, untuk peluang P2 setelah kejadian P1 itu menjadi 6 kombinasi 1 dibagi dengan 10 kombinasi 1. Nah, itu sama dengan 5/11 dikali dengan 6/10 sama dengan 6 kali 5 30. Untuk penyebutnya 11 kali 10 itu 110. Nah, disederhanakan maka peluang P1, T1 sama dengan 3/11. Jadi peluang kejadian untuk kasus ini adalah 3/11. Nah, karena materi pada hari ini sudah cukup, kali ini Ibu akan mengadakan sesi berdiskusi. Setelah ini Ibu akan membagi kelompok dan setiap kelompok mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, berikut untuk pembagian kelompok belajar. Nah, itu ada 6 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Silahkan bekerja sama agar materi pada hari ini terserap sempurna dan murid-murid bisa lebih tahu apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, begitu ya. Silahkan untuk berunding di kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya ini Ibu sudah bagikan ya LKPD untuk 3.4 dan 4.4 peluang 2 kejadian ini. Nah, ini untuk halaman pertama itu diisi kelas, nomor kelompok, dan nama anggota kelompoknya diisi. Dibaca dengan seksama KI, KD, IPK, tujuan pelajaran, dan terutama petunjuk pengerjaannya supaya nanti pada mengerjakan soal-soal di sini bisa jelas dan sesuai dengan perintah gitu ya. Selanjutnya dibaca dulu untuk literasinya, permainan dengklak itu seperti apa, sudah Ibu jelaskan tadi. Dibaca lagi kalau nanti semisal penjelasan Ibu tadi kurang jelas itu dibaca lagi. Untuk selanjutnya itu yang sesi berdiskusi itu ada 3 persoalan. Nah, itu diskusikan persoalan-persoalan berikut dengan teman sekelompok yang memuat. Tentukan jenis peluang 2 kejadian masing-masing persoalan beserta alasannya. Nah, selanjutnya dikerjakan soal tersebut, lalu nanti di terakhir tariklah kesimpulan yang membedakan peluang dari ketiga jenis peluang 2 kejadian yang sudah kita bahas ini. Nah, itu untuk yang soal pertama ini dibaca, diselesaikan. Soal nomor 2, soal nomor 3, dan yang terakhir itu menyimpulkan bersama anggota kelompok. Nah, itu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan dipresentasikan gitu ya. Nah, setelah besok kita presentasi, nah itu ada insya Allah ada penilaian harian pada bab peluang dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit. Nah, itu dipersiapkan sembari kita berdiskusi di WhatsApp group, sembari juga kita menyiapkan peluang harian pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian bisa mengerjakan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanya di WhatsApp group gitu ya. Selanjutnya untuk review pertemuan hari ini, yaitu yang pertama peluang kejadian saling asing dan saling lepas jika A gabungan P itu adalah himpunan kosong. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 peluang kejadian saling asing dan tidak saling lepas jika A gabungan P tidak himpunan kosong. Selanjutnya untuk yang nomor 3 peluang kejadian tidak saling asing dan tidak saling lepas jika kejadian tersebut saling berpengaruh antar keduanya gitu ya.
Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah dan tutur kata ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.